Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sehat Stonogoro yang berbahagia, marilah pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bisa melaksanakan puasa yang kesekian kalinya. Semoga sampai akhir Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan dan keselamatan pada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya secara istiqomah, dan semoga mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat sehat Stonogoro di mana Anda berada, pada kali ini kita akan mengangkat tema bahayanya sombong atau takabur, di mana sombong adalah merupakan penyakit hati yang bisa menjangkiti manusia. Ketika manusia ini terjangkiti oleh penyakit hati tersebut, maka ini akan berbahaya pada manusia tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu sombong atau takabur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa al-kibru batarun nas wa ghamdun nas. Sombong adalah merupakan sifat manusia yang menolak kebenaran dan menghinakan manusia yang lain. Sehingga dengan adanya sifat sombong, maka tidak akan pernah menerima kelebihan orang lain. Sehingga manusia yang terdapat pada dirinya sifat sombong tidak akan menerima kelebihan orang lain, baik kelebihan dari segi pengetahuan ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain, maupun orang yang melebihi dari segi ekonomi, pengalaman, dan sebagainya. Inilah sifat sombong. Kalau kita lihat sejarah, bahwa pertama kali sifat ini adalah pada iblis, di mana iblis ini dikeluarkan dari surga karena alasan ini, di mana pada saat itu iblis diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembah atau bersujud kepada Adam. Tetapi iblis membangkang dengan berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sehingga dengan sifat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dari surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuknya tempat nantinya adalah di neraka. Apalagi kita yang tidak pernah atau belum pernah melihat surga seperti apa, baunya seperti apa, kita terdapat sifat sombong, maka kita pun tidak akan pernah bisa memasukinya. Orang-orang yang sombong maka pasti akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sifat sombong adalah hak dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang maha segalanya. Sebagai contoh, Raja Fir'aun dengan kesombongannya, kekuasaannya di mana-mana, bahkan mengatakan dan mengaku bahwa dia adalah sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Kemudian Qarun dengan kekuasaan dari materinya, dia bersifat sombong, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menghancurkan beserta harta kekayaannya. Untuk itu, kita selaku manusia
yang sebenarnya tidak punya apa-apa, karena segala sesuatu ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang memiliki sifat sombong ini. Paling tidak ada 3 ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya, sehingga orang yang tertutup hatinya, dia hanya melihat dirinya sendiri. Dia yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling banyak ibadahnya, yang paling wah dan sebagainya. Maka karena dia ditutup oleh Allah hatinya, tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Dia berupaya agar lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ancaman yang kedua, Allah tidak mencintai orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang bersifat sombong. Kemudian ancaman yang ketiga, yaitu orang-orang yang memiliki sifat sombong tidak akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong meskipun sekecil buah sawi. Maka untuk itu, sahabat sehat Sonegoro yang berbahagia, tidak perlulah kita menyombongkan diri dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita, dengan bagusnya rupa ataupun ibadahnya kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam paling tidak dari 3 tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sehat Seconegoro yang berbahagia, ada 3 pembentuk karakter manusia, di mana di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, sahabat Ali karamallahu wajhah berkata, kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nasi rajulun minan nas. Jadilah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadilah orang yang paling buruk di hadapan diri sendiri, dan jadilah orang yang biasa di hadapan manusia yang lain. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu merasakan adanya kelebihan di dalam hati kita, entah itu dari segi ibadah, dari segi ilmu, dari segi ekonomi, bagusnya rupa dan sebagainya. Karena itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak ibadahnya, belum tentu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari sifat sombong ini ada pada kita. Dan mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.